Ratusan kapal sipil dari lebih dari 40 negara berlayar menuju satu titik yang sama di Laut Mediterania. Bukan kapal perang, bukan pula misi militer, melainkan warga biasa yang memutuskan turun tangan sendiri ketika jalur diplomasi dirasa tidak lagi cukup. Inilah Global Summit Flotilla, dan untuk memahaminya, kita perlu menengok jauh ke belakang, ke titik di mana perlawanan ini pertama kali dimulai. Akar dari semua ini bisa ditarik hingga 31 Mei 2010, ketika kapal Mavi Marmara yang membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan diserbu pasukan Israel di perairan internasional. 10 aktivis tewas dalam insiden itu, dan peristiwa tersebut, menurut dokumentasi Al Jazeera, menjadi titik awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai gerakan Freedom Flotilla. 15 tahun berselang, blokade itu bukannya meledak, justru diperketat total pada awal Maret 2025. Dan pada Agustus tahun yang sama, laporan gabungan WHO dan IPC menyatakan bahwa sekitar 640.000 warga Gaza berada pada fase kelaparan tertinggi, yaitu fase 5. Angka inilah yang mendorong relawan sipil dari berbagai penjuru dunia meyakini bahwa jalur diplomatik saja tidak lagi memadai. Dari keyakinan itulah lahir Global Summit Flotilla. Sumut dalam bahasa Arab berarti keteguhan. Puluhan hingga ratusan kapal berangkat dari pelabuhan-pelabuhan seperti Barcelona, Genoa, dan Tunisia membawa ratusan relawan, tenaga medis, jurnalis, bahkan anggota parlemen dari lebih dari 40 negara disiarkan langsung ke seluruh dunia agar setiap upaya pencegatan tidak luput dari sorotan publik global. Siapa saja yang sesungguhnya terlibat dalam pergerakan ini? Di satu sisi, berdiri koalisi aktivis global, Freedom Flotilla Coalition, Global Summit Flotilla, dan delegasi Asia Tenggara yang menamakan diri Sumut Nusantara, yang melibatkan relawan dari Indonesia, Malaysia, hingga Filipina. Tokoh-tokoh publik seperti Greta Thunberg dan anggota Parlemen Eropa Rima Hassan turut serta, menjadikan gerakan ini sorotan media internasional. Di sisi berlawanan, ada pemerintah dan Angkatan Laut Israel termasuk unit elit Sayadat 13 yang secara konsisten mencegat kapal-kapal ini di perairan internasional dan menyebutnya sebagai provokasi politik, bukan misi kemanusiaan sebagaimana dilaporkan Yerusalem Post dan CNN. Di antara kedua kutub tersebut terdapat aktor abu-abu, pemerintah negara asal para relawan, seperti Italia dan Spanyol yang mendukung keselamatan warganya tanpa sepenuhnya mendukung misinya secara politik, serta lembaga seperti PBB dan Mahkamah Internasional yang lebih berperan sebagai forum legitimasi hukum ketimbang penegak langsung di lapangan. Pertanyaannya kemudian, mengapa masing-masing pihak begitu teguh mempertahankan posisinya? Bagi para aktivis, ini soal kepentingan yang bersifat moral sekaligus simbolik, mengakhiri blokade, sekaligus membangun tekanan opini publik dunia agar pemerintah-pemerintah lain ikut menekan Israel. Bagi Israel sendiri, ini soal kepentingan strategis dan militer, menjaga blokade sebagai instrumen mencegah masuknya senjata ke Gaza, sembari mengendalikan narasi bahwa flotilla ini berafiliasi dengan Hamas, sebuah klaim yang hingga kini belum pernah dibuktikan secara independen. Sementara itu, negara-negara seperti Spanyol dan Turki memiliki kepentingan yang lebih bersifat domestik, merespon tekanan opini publik dan gerakan buruh yang pro-Palestina di negaranya sendiri, sekaligus menjaga posisi diplomatik mereka di kawasan. Untuk memahami bagaimana benturan kepentingan ini terwujud di lapangan, mari kita telusuri 3 peristiwa nyata. Yang pertama, misi Madeline pada Juni 2025. Sebuah kapal kecil yang membawa 12 aktivis, termasuk Greta Thunberg, dicegat sekitar 100 mil laut dari Gaza dan ditahan di pelabuhan Asdod, menurut catatan Al Jazeera. Yang kedua, intersepsi besar-besaran pada Oktober 2025. Sekitar 42 kapal dan lebih dari 400 orang dicegat dalam operasi selama 12 jam, bertepatan dengan hari suci Yom Kippur, lengkap dengan laporan penyemprotan air bertekanan tinggi dan gangguan sinyal komunikasi, sebagaimana diberitakan Yerusalem Post dan Mondoways. Dan yang ketiga, gelombang musim semi 2026. Armada terbesar dalam sejarah gerakan ini melibatkan lebih dari 70 kapal dan 1.000 peserta dari 70 negara, termasuk Greenpeace dengan kapal Arctic Sunrise-nya. Tidak ketinggalan, partisipasi delegasi Indonesia dan Malaysia dalam Sumut Nusantara, puluhan warga negara Indonesia turut berlayar dan sebagian diantaranya sempat ditahan oleh Angkatan Laut Israel menurut catatan Kompas. Relawan Indonesia Wanda Hamidah bahkan membagikan pengalaman lapangannya sekembalinya ke tanah air, sebagaimana dicatat Tempo. Perjalanan menembus blokade ini jauh dari kata mudah. Setidaknya, ada 5 tantangan besar yang harus dihadapi para relawan. Pertama, represi militer dan hukum secara langsung dari Israel di perairan internasional. Kedua, sabotase, seperti serangan drone terhadap kapal Conscience di lepas pantai Malta pada Mei 2025, yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan struktural pada lambung kapal, menurut laporan Associated Press.
dan Amnesty International. Ketiga, tekanan dari pemerintah negara asal peserta yang kerap mencap misi ini berbahaya secara tidak perlu. Keempat, kontranarasi yang berupaya membingkai flotila sebagai propaganda. Dan kelima, ketidakjelasan status hukum di laut internasional yang terus dimanfaatkan sebagai celah argumentasi. Erika Guevara Rosas dari Amnesty International bahkan menyebut penahanan terhadap para aktivis ini sebagai bentuk penahanan sewenang-wenang yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Menghadapi rangkaian tantangan tersebut, gerakan ini menempuh setidaknya 5 strategi. Yang pertama, pendampingan hukum internasional melalui lembaga seperti adalah. Yang kedua, siaran langsung di setiap proses pelayaran untuk menciptakan tekanan moral di mata publik dunia. Yang ketiga, eskalasi skala armada pada setiap misi berikutnya. Semakin kecil peluang menembus blokade, semakin besar pula jumlah kapal yang dikirim. Yang keempat, kampanye tekanan warga sipil, termasuk lebih dari 3 juta surel elektronik yang dikirim ke para wakil rakyat, serta mogok nasional di Italia yang diikuti lebih dari 2 juta orang, menurut Times of Israel dan Left Voice. Dan yang kelima, diplomasi dengan negara-negara mitra seperti Spanyol dan Turki yang bahkan mengirimkan kapal pengawal. Maurizio Landini, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja CGIL Italia, menyebut mogok nasional ini sebagai cara mengembalikan kemanusiaan ke pusat perhatian publik dan menolak genosida, sebagaimana dikutip Euronews. Pertanyaan besarnya kemudian, akankah gerakan ini berhasil atau justru berujung gagal? Secara operasional, jawabannya cenderung pesimistis. Hampir setiap misi selalu dicegat sebelum benar-benar mencapai Gaza, sebuah kegagalan yang terus berulang. Namun, secara politik dan simbolik, gambarannya jauh berbeda. Skala gerakan ini terus membesar dari waktu ke waktu. Semakin banyak negara dan lembaga internasional yang terlibat, dan isu Gaza tetap bertahan di agenda media dunia. Karena itu, prospek gerakan ini paling tepat digambarkan bukan sebagai kemenangan mutlak, dan bukan pula kegagalan total, melainkan sebagai pola yang bersifat siklikal. Kalah secara taktis di setiap misinya, namun terus meningkat secara strategis dari satu gelombang ke gelombang berikutnya. Untuk membedah keseluruhan fenomena ini secara lebih tajam, kelompok kami menggunakan teori jaringan advokasi transnasional, atau yang dikenal sebagai boomerang model dari Margaret Keck dan Catherine Seeking. Teori ini menjelaskan bagaimana aktor sipil ketika jalur domestik dan diplomatik menemui jalan buntu, melompat ke jaringan internasional untuk menekan balik pemerintah yang menjadi target lewat tekanan opini publik dunia. Pola ini persis tergambar dalam kasus flotila, mulai dari politik informasi lewat siaran langsung, hingga keterlibatan aktif aktor-aktor dari selatan global, termasuk Indonesia, yang tidak lagi sekedar menjadi penonton pasif, melainkan turut menjadi simpul aktif dalam jaringan advokasi tersebut. Setelah menimbang seluruh fakta dan data yang telah kami paparkan, kelompok kami menyatakan sikap mendukung perjuangan global sumut flotila dan gerakan solidaritas publik terhadap Palestina. Sikap ini bukan sekedar keberpihakan emosional, melainkan berpijak pada 3 alasan yang konkret. Pertama, dasar hukum internasional yang kuat dan konsisten. Mahkamah Internasional telah mengeluarkan 3 putusan sepanjang tahun 2024 yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida serta membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan. Namun, sebagaimana dilaporkan berbagai lembaga pemantau, perintah tersebut belum banyak dipatuhi di lapangan. Ketika mekanisme hukum formal gagal ditegakkan, aksi sipil langsung menjadi upaya yang sah untuk menuntut apa yang seharusnya sudah menjadi kewajiban hukum. Dan ketiga, nilai kemanusiaan yang berpijak pada data yang telah terverifikasi. Deklarasi kelaparan resmi oleh IPC dan WHO pada Agustus 2025 bukanlah klaim sepihak dari para aktivis, melainkan penilaian teknokratis dari 21 lembaga PBB dan organisasi internasional. Artinya, dukungan terhadap misi kemanusiaan ini berpijak pada data yang independen dan terukur, bukan sekedar simpati emosional semata. Global Sumut Flotilla bukan sekedar kumpulan kapal yang berlayar menembus lautan. Ia adalah cermin dari bagaimana warga sipil dunia, tanpa senjata dan tanpa kekuasaan formal, tetap berupaya menembus salah satu blokade paling lama dalam sejarah modern. Dan dalam prosesnya, mengajak dunia untuk terus menyaksikan dan tidak berpaling.